untuk menjadi pembina upacara pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kelapa Kampit beserta guru-guru yang hadir dan siswa-siswi SMP Negeri 4 Kelapa Kampit yang pada pagi hari ini diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan rutin upacara pada hari Senin pagi ini. Yang terpenting bahwa ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, walaupun singkat, tapi saya berharap ini bisa dijadikan acuan bagi siswa-siswi SMP Negeri 4 Kelapa Kampit. Saya berharap ini bisa bermanfaat dan bisa dikenang ataupun dijadikan prinsip hidup untuk perjalanan yang akan adik-adik lakukan ke depan. Saya akan berbicara tentang 3 kunci keberhasilan atau 3 kunci kesuksesan dalam hidup. Mungkin ada beberapa adik-adik yang pernah baca atau mengetahui ada 3 kunci sukses itu. Yang pertama itu ibadah. Bagi orang Muslim, kalau ibadah itu sholat 5 waktu. Tidak ada hal akan terjadi apabila kesuksesan itu tidak dibarengi dengan ibadah dan doa. Yakin dan percayalah bahwa doa itu kunci pertama bagi kita untuk sukses. Tapi ada yang bilang, mungkin adik-adik ada yang bilang, Pak, saya pernah lihat ada orang sukses tapi nggak ibadah atau nggak sholat bagi orang Muslim. Kesuksesan itu tolak ukurnya adalah kesuksesan yang abadi atau yang hakiki. Kadang-kadang benar ada yang tidak ibadah tapi sukses. Tapi keseluruhan sukses itu diukur dari dalam dan luar dari kita. Apakah dia sukses secara luarnya, apakah sukses secara dalamnya. Dalamnya adalah misalnya apakah dia sukses dalam keluarganya, menanamkan ilmu di keluarganya, ataupun yang lain-lain. Kedua, kunci sukses itu bagi saya itu orang tua. Doa orang tua. Jadi ketika adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 4 Kelapa Kampit ini masih memiliki orang tua, ridho orang tua itu luar biasa. Saya pastikan dan saya yakinkan tidak ada orang yang sukses itu tanpa ridho dari orang tuanya. Jadi mulai saat ini banyak-banyaklah berbakti kepada orang tuanya, meminta ridho kepada orang tuanya, agar apa yang siswa-siswi SMP Negeri 4 Kelapa Kampit ini inginkan bisa tercapai dan bisa menjadi orang yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Karena masih banyak orang yang telah tidak memiliki orang tuanya. Tapi itu bukan hal untuk kita mendoakan orang tua kita, dan insya Allah apa yang kita lakukan akan mendapatkan keberhasilan yang diimpikan adik-adik semua. Ketiga, kunci suatu kesuksesan itu belajar. Makanya kenapa adik-adik berada di SMP Negeri 4 Kelapa Kampit ini.
tujuannya belajar. Tidak ada orang sukses di dunia ini tidak belajar. Dan saya pastikan tidak ada orang yang sukses itu karena tidak belajar. Mereka pasti belajar. Gimana pun caranya, gimana pun bentuknya, baik itu dia menghafal, baik dia melihat, baik dia mendengar. Karena bentuk belajar ini banyak macamnya deh. Di zaman 4.0 atau 5.0, 5.0 saat ini, metode pembelajaran itu sudah banyak. Kadang-kadang ada orang yang jenuh dengan membaca, tapi bisa menangkap dengan mendengar. Makanya di media sosial itu lebih memunculkan suara dibandingkan bacaan. Karena mayoritas penduduk Indonesia lebih senang mendengar daripada membaca. Jadi saya yakin dan percaya adik-adik bisa mencari hal positif atau mencari kelebihan adik-adik dalam belajar. Cepat nangkapnya, kata orang Belitung tuh cepat nangkapnya, mendengar, melihat, itu adik-adik yang merasakan, adik-adik yang mengetahui di mana pola pembelajaran yang nyaman. Dan pastikan sekolah itu memberikan kenyamanan. Jadi ketika adik-adik datang ke sekolah itu tidak ada paksaan dan tekanan. Datang ke sekolah itu nyaman, belajarnya pun nyaman. Itu 3 kunci kesuksesan. Semoga kita semua, kami adik-adik semua diberikan waktu untuk lebih sukses dalam hal-hal kehidupan di dunia ini. Yakinlah semua itu berproses deh. Ada yang salah tadi dalam proses tahapan pacara itu proses. Kedepannya adik akan lebih ahli dan lebih jago di dalam menjalankan proses tahapan upacara ini. Tapi inti dari semua yang kita lakukan ini adalah keberanian. Tidak semua rekan-rekan adik-adik di depan ini berani untuk tampil di depan ini. Tapi siswa-siswi yang telah menjadi petugas itu adalah siswa-siswi yang mempunyai keberanian yang luar biasa dibandingkan siswa-siswi yang lain. Saya berharap ini ditanamkan agar Belitung Timur ini memiliki regenerasi dan kaderisasi pemimpin-pemimpin yang bermanfaat dan tauladan di kemudian hari. Pernah saya sampaikan di dalam beberapa kesempatan saya diminta menjadi narasumber, saya pernah disampaikan dari Pak Bupati, Belitung Timur ini minim pemimpin. Tugas kita gimana menciptakan dan meregenerasikan leadership atau pemimpin ke depan. Jadi pemimpin itu tidak mudah dan gampang. Banyak proses pengalaman dan mental ilmu harus diambil atau dijalankan. Bukan sekedar hanya speaking, bukan hanya sekedar ilmu, tapi karakter emosional harus benar-benar ada di dalam personal leadership itu. Saya berharap adik-adik 5-10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan ketika sudah mengenyang pendidikan yang lebih tinggi bisa mengharumkan nama Belitung Timur di kancah nasional ataupun di kancah daerah. Semoga apa yang menjadi cita-cita adik-adik tercapai. Dan terakhir, saya berharap, mohon dengan sangat,
untuk adik-adik belajar lebih giat dan belajar dan belajar. Dan yang terpenting, jangan pernah ngelawan orang tua. Itu saja. Jangan pernah ngelawan orang tua. Karena doa orang tua itu segala-galanya. Seperti 3 kunci sukses itu. Yang terakhir itu doa orang tua. Orang tua. Tidak akan ada manusia yang akan sukses tanpa doa dari orang tuanya. Ingat. Saya rasa ini pembinaan yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kepada kepala sekolah dan guru-guru, saya mohon maaf apabila ada hal atau perkataan yang kurang berkenan. Tapi ini semata-mata saya sampaikan hanya untuk anak didik kita ini menjadi generasi-generasi yang berkualitas ke depan. Bukan hanya tugas guru-guru yang ada di depan, tapi tugas orang tua yang ada di rumah. Gimana mengatur dan memanage waktu anak-anaknya dalam proses pembelajaran. Karena guru terbatas waktunya. Apalagi dengan sistem-sistem pembelajaran yang sekarang Merdeka Belajar itu luar biasa. Kalau dulunya kami menditinju tempiling guru biasa, tapi itulah berproses di dalam kehidupan, gimana pola dalam pembelajaran. Saya rasa itu, terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.